kan 40-50% cost structure untuk EV ini kan dari sisi baterai. Betul. Jadi kalau kita bisa menangkap segmen baterainya saja, ya kita bisa menggeser kebutuhan baterai dari impor dan digeser di produksi dalam negeri, ya kita sudah punya nilai tambah yang cukup besar gitu. Kita pertama bisa mengurangi impor, yang kedua bisa meningkatkan nilai tambah kita, termasuk juga penerimaan pajak kita juga. Dan harga jual juga bisa turun lagi. Harga jual pastinya bisa lebih turun dan harga jangkau ya. Harga lokal ya. Harga lokal. Iya. Nah, tapi kalau dilihat dengan tantangan produksi listrik, Anda melihat trennya on the track nggak sih? Kalau kita lihat begitu ya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, ataupun ini kan karena kita berbasis negara mineral. Tapi di satu sisi kan pengembangan kawasan-kawasan bicara mengenai pertambangan mineral kan ada tantangan tersendiri, misalnya terkait dengan lingkungan begitu. Nah ini bagaimana Mas? Iya. Ya saya melihat bahwa bukan hanya komponen nikel ya, tapi komponen beberapa mineral kritis lain itu punya peran strategis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik ya. Karena tadi saya pikir tantangan yang paling utama adalah dari sisi kita teknologi. Jadi kami di Indef memang punya kajian ya untuk terkait dengan bagaimana mengidentifikasi nilai tambah dan juga daya saing mineral kritis. Ternyata setelah mapping kami lakukan kapasitas ataupun cadangan yang besar itu tidak cukup, sangat jauh dari daya tarik kita untuk menarik investor ya, tadi investasi di sektor real, di industri. Karena tadi dari sisi teknologi, kemudian SDM kita, dan yang paling penting juga dari aspek lingkungan tadi. Karena kadang-kadang ketika ada industri baru itu juga persoalan bagaimana mereka mencari kawasan industri yang kondusif, itu juga masih menemukan masalah gitu. Pembebasan lahan, kemudian juga dalam konteks SDM. Jadi memang banyak faktor-faktor yang menyebabkan masih ada PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tapi arahnya saya lihat komitmen tadi ataupun visi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya untuk menggait investor di ekosistem EV ini cukup besar ya. Dan yang paling penting adalah demand ya dari konsumen itu semakin meningkat. Gitu. Ya buktinya kalau kita lihat di jalan ya banyak banget, semakin banyak dan mereknya beda-beda, jenisnya juga udah macam-macam. Mayoritas ya nggak kayak waktu mobil konvensional. Benar. Dan sekarang kan jumlah SPKLU makin banyak. Betul. Iya, meningkat aja kan. PLN sendiri sebagai operator yang ditugaskan untuk menyiapkan infrastruktur SPKLU, saya melihat juga makin agresif. Nah, dan ada tuntutan untuk lebih merata, bukan hanya banyak tapi merata. Kan kadang-kadang dari sisi konsumen tuh suka khawatir ya kalau kita jalan jauh, apalagi lintas keluar Jawa aja, ya, itu udah was-was gitu. Rasio antara jumlah EV dengan SPKL pun kita masih minim gitu. Jadi memang masih ada potensi nih untuk tumbuh besar gitu, bukan hanya di ekosistem di industri tetapi juga di hilir gitu, di bagaimana peningkatan peran swasta untuk juga masuk di dalam pengembangan charging station tadi ataupun SPKLU tadi kayak gitu. Berarti menarik ya, kita udah mulai mobil listrik udah mulai berjalan on the track ya. Terus IBC juga mulai berjalan perlahan-lahan untuk Indonesia jadi raja baterai listrik di seluruh dunia. Tapi mudah-mudahan itu bisa terjangkau ya di tahun-tahun ini. Ya, tapi kalau misalnya, nah ini bicara lagi komitmen. Kalau Mas Abra tadi lihat bagaimana investor melihat komitmen pemerintah, kebijakan-kebijakan yang sustainability-nya juga jangka panjang. Anda melihat bagaimana dengan kebijakan pemerintah, kemudian insentif-insentif yang diberikan kepada calon-calon investor? Mengingat kan sebenarnya produsen-produsen otomotif global juga sudah banyak yang membenamkan investasinya untuk pengembangan mobil listrik ya di Indonesia. Nah, Anda ngelihatnya ini sesuai harapan dari sisi pelaku usaha, begitu terus ekonomi melihatnya masih perlu ditambah atau sudah cukup? Karena ya jujur aja, khawatir ada ngiri lah dengan kendaraan yang konvensional gitu ya, yang combustion engine-nya juga butuh insentif. Nah ini gimana? Iya, saya ngeliat memang wajar sih di dunia usaha itu pasti rivalitas atau kompetisi itu akan tentu juga mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Jadi misalkan tadi saya sampaikan di tahun lalu ada insentif fiskal PPNDTP untuk EV, kemudian di tahun ini masih belum terlihat. Bahkan ada wacana justru insentif itu untuk mobil hybrid. Jadi ya itu kan sebetulnya kalau dalam kacamata persaingan itu
menunjukkan ini ya terjadi strategi ya, persaingan strategi untuk bagaimana tetap mempertahankan hati konsumen nih. Bukan hanya dari sisi kualitas tapi juga dari sisi harga. Betul. Tapi kan tentu pemerintah juga akan mempertimbangkan kalau insentif ini berubah, kira-kira punya dampak apa terhadap upaya mengembangkan industri EV-nya. Karena tadi di hulunya sudah ada upaya hilirisasi, di hilirnya konsumen lagi booming gitu, lagi permintaan terhadap mobil EV-nya besar. Tetapi kalau ada perubahan kebijakan yang drastis ya, yang setback mundur ke belakang, ya dikhawatirkan nanti ya justru akan momentumnya akan kita kelewatan lagi gitu. Jadi ya kalaupun industri yang ICE ataupun hybrid ini diberikan insentif, itu juga ada konteksnya juga. Jadi dua-duanya jalan, jadi tidak saling mematikan gitu. Jadi ya saya melihat tetap dari sisi konsumen tuh melihat perlu ada konsistensi kebijakan pemerintah ya, dan juga bukan hanya dalam jangka pendek kita bisa untung secara operasional menggunakan mobil EV, tetapi juga dalam jangka menengah panjang variasi produknya lebih banyak, fitur-fiturnya lebih baik ya kan, dan yang paling penting kita berharap ya ke depan produksinya di dalam negeri gitu. Bahkan kita bisa menciptakan brand-brand lokal gitu kan, seperti halnya di beberapa negara di Vietnam khususnya. Oke. Menarik sekali ini. Kemarin juga sempat bicarakan menarik ya, SPKLU masih agak kurang banyak lah dibandingkan perkembangannya. Banyak mobil. Nah ini yang buat kayak khawatir nih kalau keluar kota kalau misalkan jarak jauh nggak ada SPKLU, bingung juga ngisinya di mana. Meskipun manfaatnya tuh ya saya sendiri udah merasakan. Enak banget sih Mas. Pakai motor listrik ya, bawa motor nih. Meskipun nanti kalau ada rezeki bisa beli mobil listrik, tapi kan ya memang tantangannya tadi, pada saat kita selepas Jabodetabek tuh udah mulai mikir, aduh nih kira-kira nyampe nggak nih, kemudian ketemu SPKLU terdekat nggak belum ngantrinya. Belum lagi prosesnya kan lumayan lama. Tapi emang beberapa sudah menyiapkan, ada beberapa perusahaan ya, SPKLU itu udah lebih cepat kayak fast charging kayak nyolong itu. Betul. Nah tapi sekarang tantangannya adalah gimana cara pemerintah untuk dapat lebih mengembangkan SPKLU ini bisa lebih banyak lagi ya? Apa harus bikin insentif kembali kah untuk memperbanyak SPKLU, atau ya udahlah apa jalannya aja nanti biar berdasarkan pasar yang menilai? Ya ini pasar kan investor ya, yang ingin juga investasi di SPKLU juga kan melihat ini kira-kira nih proyeksi penjualan mobil listrik ke depan. Ini apakah akan tetap agresif seperti tahun lalu atau akan terjadi penurunan tadi? Karena dipengaruhi juga kebijakan di hulu tadi, insentifnya juga, dan juga pilihan untuk kendaraan EV ini nanti kan akan juga bersaing nih dengan yang ICE tadi kan. Yang itu juga akan kalau lebih harga kendaraan ICE sendiri bisa lebih kompetitif, tentu nih bisa ada risiko konsumen beralih gitu. Jadi mereka juga ragu untuk invest di SPKLU. Padahal ini kayak ayam sama telur kan. Mobil listrik banyak dulu atau SPKLU-nya yang diperbanyak. Karena kan dari sisi investasi SPKLU mereka juga butuh kepastian nih.